Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali di pagi hari yang indah ini, Senin 1 Juni 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kiranya menyertai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah atau renungan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Ayat ini dimulai dengan kata lihat. Ini merupakan seruan untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa Allah hadir melalui Yesus Kristus secara aktif untuk mengetok pintu yang menggambarkan hati kita yang sungguh-sungguh mau bertobat dan mengikut Tuhan. Tuhan Yesus tidak hanya diam, tetapi dia berdiri dan mengetok. Ini menunjukkan inisiatif kasih-Nya untuk mengunjungi dan bersekutu kembali dengan kita. Sama dengan jemaat Laodikia, di mana iman mereka suam-suam kuku, maka Yesus hadir untuk mengingatkan mereka agar mereka setia kepada Tuhan. Sebagai pemilik kehidupan itu, Yesus tidak memaksakan diri untuk masuk ke dalam hati setiap manusia, tetapi memberi kebebasan dan kesempatan kepada manusia itu untuk memutuskan dirinya, membuka pintu hatinya, menerima Yesus. Ayat ini juga merupakan teguran kepada jemaat Laodikia agar membuka hati dan mau bertobat guna memulihkan hubungan yang sempat terputus dengan Yesus, Sang Raja Gereja. Jemaat Laodikia, iman mereka tidak lagi berkobar dengan semangat dan kesungguhan untuk mengabdi kepada Kristus, tetapi telah menjadi dingin dan suam-suam kuku atau bahkan sampai apatis. Ayat ini dimulai dengan ayat 19 yang berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi, orang yang dikasihi oleh Tuhan, ia ditegur Tuhan, bahkan dihajar oleh Tuhan dengan tujuan agar orang tersebut memberikan atau membuka hatinya untuk menerima Yesus dalam kehidupannya. Maka sebelum kita ditegur atau dihajar oleh Tuhan, mari buka pintu hati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, proses ajakan itu kita lihat di dalam ayat ini. Dimulai dengan Allah berdiri lalu mengetok pintu. Yesus tidak menunggu manusia untuk mencari dia, melainkan ia aktif untuk mencari dan mengetuk pintu hati dari setiap manusia. Yesus yang berinisiatif
untuk mencari dan menyelamatkan manusia, agar manusia itu jangan jatuh kepada hukuman dan dosa. Ketika Yesus mengetuk pintu itu, maka dia akan membuka pintu dengan cara mendengar seruan Tuhan, lalu membuka pintu hatinya. Dengan demikian, Tuhan akan masuk mendapatkannya. Tidak hanya masuk mendapatkannya, tetapi akan makan bersama-sama dengan dia bagi yang bersedia membuka hati dan bertobat, sehingga ia tetap bersama-sama dengan Tuhan, menikmati kehidupan ini dengan lebih baik. Dalam budaya Alkitab, makan bersama itu adalah sebagai simbol persahabatan yang sangat erat. Arti makan juga di sini berarti menunjukkan keintiman, persekutuan yang erat, persahabatan, dan bentuk penerimaan Yesus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Inilah cara Tuhan untuk memulihkan hubungan yang suam-suam kuku itu. Perlu kita ingat bahwa perjamuan ini juga mengarah pada perjamuan sorgawi di akhir zaman. Maka jika kita merindukan jamuan makan di sorga kelak, marilah sejak sekarang kita sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan yang selalu datang mengetuk pintu hati kita. Jika kita sudah mendengar seruan atau ketukan Yesus lewat firman-Nya, marilah kita membuka hati kita agar firman itu diam bersama-sama dengan kita. Janganlah hiraukan suara Tuhan yang selalu memanggilmu. Ingat akan firman Tuhan dalam Ibrani pasal 3 ayat 15. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jangan tunda-tunda untuk mendengar panggilan Tuhan, sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanan kehidupan kita ke depan. Pergunakanlah dengan baik kesempatan yang ada untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, Sang Pencipta. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengetuk pintu hati kami, agar kami mau membuka pintu hati kami, membuka hidup kami, menerima Yesus, Sang Juru Selamat, penebus dalam kehidupan kami masing-masing. Mampukan kami sebagai jemaat Tuhan untuk mau membuka hati kami, membuka hidup kami, untuk menerima firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Bila mana kami berkenan membuka pintu hati kami, Yesus akan masuk bersama-sama dengan kami, dan kami akan menikmati jamuan-jamuan berkat yang Tuhan telah siapkan, sediakan, dan Tuhan hidangkan bagi mereka yang mau membuka pintu hati. Berkenanlah Tuhan hadir dalam kehidupan kami masing-masing, agar kami umat Tuhan tidak tersesat dalam hidup ini. Biarlah lewat firman yang telah kami dengar pada hari ini, kiranya senantiasa memberikan kami kekuatan untuk membuka hati, hidup diri kami untuk menerima Yesus dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus, kiranya memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati.